Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Kali ini kita akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Dampak yang pertama akan kita bahas adalah tentang politik dan pemerintahan. Pada video kali ini, kita akan membahas dua materi, yaitu masa kekuasaan VOC dan masa pemerintahan Daendels. Namun sebelumnya, semoga para siswa dalam keadaan sehat semua dan dapat melaksanakan tugas di sekolah maupun di rumah. Untuk video lebih lanjutnya, silakan simak video berikut. Dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Dampak politik, pemerintah, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya. Politik dan pemerintah. Masa kekuasaan VOC, masa pemerintahan Daendels, masa pemerintahan Raffles, masa pemerintahan Hindia Belanda. Kita akan membahas tentang kekuasaan VOC dahulu. Masa kekuasaan VOC 1602 sampai 1799. Pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Dalam perkembangannya, VOC mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Campur tangan dalam urusan politik kerajaan. Penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Politik adu domba divide et impera yang dijalankan oleh VOC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Sebelum kita lanjut ke pemerintahan berikutnya, kita bahas dulu tentang masa kekuasaan VOC, yaitu pada tahun 1602 sampai 1799. Pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka, kedatangan mereka di Batavia. Tujuannya yaitu adalah sama, mencampuri urusan pemerintahan, mencampuri urusan kerajaan. Politik divide et impera. Apa itu divide et impera? Yaitu pecahlah dan jajalah. Ya, itulah dari moto atau semboyan VOC. Tugasnya adalah memecah-mecah baik dari rakyat maupun di lingkungan kerajaan. Setelah dipecah belah, kemudian jajahlah. Nah, itulah strategi VOC. Dan strategi inilah yang berhasil memecah belah kalangan istana, juga kalangan rakyat. Maka pelajaran bagi kita, jangan mudah untuk dipecah belah. Tetap bersatu di dalam negeri ini. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang pemerintahan Daendels. Masa pemerintahan Daendels 1808 sampai 1811. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, pengusaha pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun. Pulau Jawa dibagi menjadi 8 keresidenan. Kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Dualisme pemerintahan. Pemerintahan Eropa, pemerintahan pribumi. Bagian pemerintahan Eropa, residen atau keresidenan, asisten residen, afdeling, pegawai controlling atau controller afdeling. Bahkan pemerintahan pribumi, bupati atau kabupaten, wedana atau distrik, asisten wedana atau under distrik, pejabat desa atau desa. Nah, itulah tadi
tentang pemerintahan Dendels. Kita bahas sebentar sebelum menuju ke video berikutnya. Dendels. Siapa yang tidak kenal Dendels? Dendels terkenal dengan Jalan JLS yang sekarang dijadikan jalan di sebelah selatan Pulau Jawa. Kenapa dinamai Dendels? Karena jalan tersebut adalah yang membuat dari Dendels pada masa penjajahan. Itulah peninggalan Dendels yang bisa kita lihat saat ini. Kita simak sebentar tentang pemerintahan Dendels pada waktu itu, yaitu tahun 1808 sampai 1811. Pada masa ini, Dendels menguasai pribumi, diangkat sebagai pegawai negeri. Para pegawai menerima gaji bulanan. Dendels mulai menerapkan divide et impera dengan membagi-bagi 8 keresidenan, dan juga kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Di dalam pemerintahan, Dendels membentuk dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Inilah yang dilakukan Dendels untuk memecah belah rakyat. Dari video pemerintahan Dendels tadi, dapat kita lihat bahwa tugas utama Dendels adalah sebenarnya mempertahankan tanah Jawa dari Inggris. Tugas dari Dendels adalah memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan, terutama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Dendels juga membuat benteng-benteng untuk pertahanan dari Inggris. Selain benteng, juga membuat pangkalan laut anyar di ujung kulon. Dendels juga membuat atau mengambil pribumi, orang-orang pribumi dijadikan sebagai tentaranya. Kerja rodi, ya, Dendels membuat kerja rodi untuk membuat jalan JLS. Sepanjang jalan JLS mencari masyarakat dijadikan sebagai kerja rodi untuk membuat jalan tanpa diberi makan, tanpa diberi minum. Dan saat itu banyak rakyat kita yang meninggal. Nah, demikianlah tadi dua pemerintahan VOC dan Dendels. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.